Sobat Podsik, selamat datang di Podcast Asik. Bersama aku, Nasma Syifa. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber keren dari Kedutaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Apa kabar Mas Akila dan Mutiara? Baik Mbak Syifa, alhamdulillah. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam nih tentang apa sih Duta Kampus di Polkesjo itu, kita kenalan dulu nggak sih sama kedua narasumber kita ini? Bisa kenalan dulu, mungkin dari Mutiara? Halo semuanya, nama aku Mutiara Anasya, aku semester 2 dari jurusan Keperawatan Prodi SR Keperawatan Internasional. Mungkin apa lagi yang mau tanya? Udah sih, kayaknya itu aja ya, Iya. biar kita tidak terlalu ribet. Selanjutnya Mas Akila, boleh kenalan dulu? Oke, salam kenal. Mungkin udah ada yang kenal aku Akila Devin Afriandani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 4. Ya, bulan depan semester 5. Oke, jadi teman-teman kalau besok ketemu dengan Mutiara atau Mas Akila nih bisa disapa, karena kan sudah kenalan nih barusan. Ini cantik dan cakep sekali narasumber kita ini. Salting deh. Oke, langsung aja kita bincang-bincang dan tanya-tanya nih tentang kehidupan mereka sebagai duta kampus yang barusan dilantik kemarin kan? Iya, bulan November ya? November Oktober deh. Oktober. Oktober berarti tahun 2023. Oh iya 23. Nah, Mas Akila dan Mutiara nih kesibukannya apa sih selama menjalani hari-harinya? Apakah ikut UKM atau ada yang magang kerja atau sambilan yang lain? Dari aku ada organisasi sih, Ormawa HMPS, terus lagi ada proker, aku pas itu sempat ngetuain satu proker tapi udah selesai, terus sekarang lagi ngejalanin prokernya temanku gitu, terus sekarang lagi konsul gitu, minta tanda tangan dan lain-lain gitu sih kalau dari Ormawanya. Ya, kehidupan anak Ormawa banget lah. Iya, jadi mahasiswa kura-kura nyebutnya ya. Kuliah rapat. Bisa. Kalau aku kesibukanku paling juga nggak jauh beda sama Mutia. Kebetulan aku juga tergabung di organisasi. Aku gabung di BLM atau Badan Legislatif Mahasiswa, mungkin teman-teman juga udah sering dengar. Terus selain itu aku sama Mutia tergabung di UKM Keprotokoler dan Kedutaan, itu kayak paguyuban duta-dutanya Poltekkes, ada duta baca, duta asrama, sama duta kampus tergabung di situ. Kalau kesibukan sehari-hari paling itu sih. Di luar itu ya pasti paling kuliah, yang utama jelas kuliah. Habis itu ya tetap organisasi, paling main dikit-dikit lah ya, mahasiswa juga. Ya, itu aja sih paling kesibukan sehari-hari. Jadi duta kampus ini nyambi tuh bahasa Indonesianya sambilan. Ya, Jadi duta kampus pun juga punya sambilan. Ada tadi HMJ atau MPS, HMPS Keperawatan. Iya. Dan Mas Akila Badan Legislatif Mahasiswa. Oke, teman-teman kan pasti juga jarang yang tahu ya duta kampus tuh sebenarnya definisinya seperti apa sih? Rata-rata kan kita taunya adalah perwakilan dari kampus. Nah, menurut duta kampusnya sendiri, definisi duta kampus itu apa? oke, mau Mbak Mutia dulu mungkin. Mungkin aku sedikit aja yang aku tahu ya. Duta kampus bahasa terkenalnya mungkin brand ambassador gitu ya, brand ambassadornya kampus. Jadi nanti dia yang bawain nama-nama kampus ke sekolah lain, promosiin kampus kita, ada apa aja isinya gitu sih. Intinya gitu duta kampus. Kalau dari aku, duta kampus tuh ya kayak kata Mbak Mutia tadi, brand ambassador. Jadi selain menjadi brand ambassador atau ibaratnya representasi dari mahasiswa-mahasiswa Polkesjo tuh, duta kampus juga diharapkan sebagai acuan lah buat teman-teman mahasiswa di Polkesjo. Kayak seorang mahasiswa yang baik itu seperti apa sih, kan namanya juga seorang duta, menjadi seorang perwakilan, menjadi seorang representatif, menjadi seorang acuan. Nah, menurutku duta kampus ya kayak brand ambassador juga representasi mahasiswa Polkesjo itu seperti apa. Role model gitu. Role model juga bisa kayak gitu sih. Oh, dan itu sebagai juga misalkan kita ada sebuah video gitu. Biasanya duta-duta kampus ini yang muncul sebagai role model di video-video. Kalau teman-teman lihat kemarin Mutiara ada di video kelas internasional itu di-upload di IG Dirjen Nakes bahkan itu asik sih dia. Kenapa? Di-upload di IG Oh Dirjen iya, Nakes di IG-nya, kan? iya. IG Dirjen Nakes itu bahkan. bintangnya Mbak Duka Mutia. Tiba-tiba aku tuh di Duta WA. Polkesjo. Di WA sama? Di WA kayak mau enggak, karena aku disuruh ngumpulin dukam berapa ya, 10 aslinya, cuma kan yang
cewek banyak yang nggak bisa kan, Mas Kila juga aku ajak kan kayak gitu. Terus tiba-tiba aku dikasih naskah gitu kayak Mbak Mutia ngomong ini ya kayak gitu. Terus aku mikir kayak Jadi MC. iya jadi main kan, aku ngomong karakter. banyak banget, gue pikir cuma apa ya, cameo gitu doang. Terus aku yang ngafalin gitu. Terus ternyata aku punya satu video sendiri buat kelasku. Wih, terus Keren. diupload di Dirjen Nakes. Ih. Gokil. Ini tuh banyak banget yang repost ya. Jadi Oh iya, view-nya iya, aku nggak teman-teman Parah notice, banget, aku nggak notice. Aku nggak notice. Cuma diupload di IG Dirjen Nakes sudah pencapaian yang cukup tinggi sih. Dirjen Nakes loh. Tapi itu ngerti, berarti taunya dari mana? Tahunya itu dari postingan IG kampus, IG-nya Oh. Poltekkes. Kan di situ sekarang kalau di Instagram tuh kalau repost juga kelihatan akun yang bekerja sama gitu kan. Ada kan yang kayak gitu iya, kan collaboration. kolaborasi, ya. Nah, yang itu tuh kok ada di Dirjen Nakes. Aku buka di IG-nya, oh iya dong diposting Mutia. Wih. Dukam baru langsung masuk Aduh, di Dirjen aduh. Nakes. Dukam mahasiswa baru semester Iya, maba 2. di semester Itu dua. jadi pressure tuh sebenarnya. Oh, jadi pressure. Oke, ngomong-ngomong soal Dukam, motivasi apa yang bikin Mas Akila dan Mutiara nih pengen join Dukam? Mama masih lagi Pengen atau ada dorongan dari orang tua atau pengaruh temen nih? Kalau teman sama orang tua sih enggak, karena kalau aku biasanya tipe yang sebisa mungkin emang aku yang mau gitu loh. Independen kah? Iya, nggak tahu ya, cuma kalau bisa aku yang mau dari aku sendiri. Terus kalau dorongan karena kita kan tahu duta tahun lalu Mbak Ara sama Mas Rifki itu kan juga duta kampus tahun lalu, Iya. yang tahun 2022. Kebetulan juga kakak tinggal di organisasi kan, jadi kayak merasa pengen aja gitu, terus kebetulan didukung juga. Terus ibaratnya sebagai orang yang jadi motivasiku tuh mendukung, jadi pengen nyoba nggak apa-apa. Kebetulan juga udah nyoba kedutaan di duta asrama kan, jadi kayak nggak ada salahnya nyoba di duta kampus itu sih. Kalau aku kemarin motivasinya itu. Kalau Mutia? Sebenarnya aku ada ceritanya sih, kan aku awal masuk sini kan yang apa bukan. Inaugurasi. Inaugurasi Maka ya, pokoknya inaugurasi. awal-awal itu tuh aku diajarin ketemu sama Mbak Ama kan finalis duta kampus juga kan. Terus habis itu ya lumayan kenal gitu, terus tiba-tiba ada pengumuman duta kampus. Pertamanya aku nggak berminat sama sekali buat masuk, cuma di WA sama Mbak Ama kayak mau join nggak kayak gitu. Terus pertamanya aku nolak, nggak deh Mbak, kayaknya nggak bisa kayak gitu, karena kan aku juga baru masuk kan, aku nggak tahu apa-apa juga. Terus bukan dipaksa ya, apa ya, kayak iya coba aja Didorong lah iya, ya buat kayak gitu. ikutan. Terus ternyata temanku juga Akmal itu juga join gitu, kayak ayo udah ada temen sama-sama baru gitu. Terus akhirnya coba aja nih gitu, masukin formulir, terus ikut tes dan lain-lain gitu. Dan ternyata lolos sampai nomor satu. Iya, alhamdulillah. Iya. Oh, terus ada cerita lucu lagi soal nganu duta kampus. Jadi kebetulan kan aku waktu itu duta asrama. Duta asrama, terus penerimaan mahasiswa baru. penerimaan mahasiswa baru aku Dia udah salting duluan. iya, aku tuh namanya duta asrama dan kebetulan pengurus juga. Kan aku jadi panitia penerimaan mahasiswa baru kan. Iya. Lalu waktu jaga di asrama 1B, waktu jadi di asrama 1B kan ya namanya duta asrama juga nyambut lah, salam, terus nyumanggak kayak gitu-gitu kan. Ada satu momen ini ada adik tingkat pakai jaket Squid Game. Kan. Terus di notice juga lah sama teman-temanku Menarik gitu. perhatian. Menarik perhatian pakai jaket Squid Game. Terus waktu angkat-angkat barang kan emang dibantu sama teman-teman pengurus juga, sama duta asrama. Nah, itu malah diajak foto sama orang tuanya. Mbak pakai jaket Squid Game ini, ada tingkat pakai jaket Squid Game ini. Diajak foto kan, udah foto. Aku tuh nggak tahu ini adik tingkat yang pakai jaket Squid Game itu siapa, tuh nggak tahu sama sekali kan. Jangan. Terus foto ini aku, ini adik tingkat itu, terus ada bapakmu juga ya? Ada bapak, ada ayahnya, dikasih clue. ada ibunya, ada mamanya. Bapaknya si anak Terus Squid Game ada teman-teman dosen yang lain kan. Terus tuh aku foto sampingan sama Mutia waktu itu tuh nggak kenal kan. Terus anak Squid Game. Iya, yang pakai jaket Squid Game. Terus ternyata tuh Mutia dan Yang aku pakai baru notice jaket Squid Game itu. Terus aku baru notice ketika lagi lihat postingannya IG Duta Kampus yang waktu kita juara, fotoku Pak Iswanto sama Mutia. Terus setelah aku pikir-pikir, oh iya ya, aku kayaknya tuh pernah foto sama Mutia
masih pakai jaket Squid Game padahal belum kenal tuh anjir lucu banget. Dan sekarang kalian disatuin jadi satu pasangan. Iya. Mas asrama itu kan juga ada mamaku kan. Terus kan kita abis yang sama Pak Iswanto itu kan foto bertiga sama mamaku juga. Makanya tuh emang menarik banget sih. Udah takdir gak sih kayak gitu? Oh my god. Iya. Tapi Rekan jadi kerja, lucu. rekan kerja. Kalau misalnya jadiin video, pernah kepikiran buat jadiin video gitu nggak? Kan ada tren TikTok nih, dulunya kayak gini, terus yang kedua kayak Enggak gini. sih, terlalu resiko. Iya. Mutia banyak soalnya. Enggak. Takut. Anda aku diserang penggemarnya Mas Gila Iya. yang angkatan. Nah, kalian berdua tuh sama aja penggemarnya tuh. Aduh. Mas Iqla juga suka ditanyain loh, Mas. Emang Suka- iya. Iya. Apalagi Itu pas siapa? zaman PKKMB ya, aku sebagai adik tingkatnya mendengar semua rumor-rumor. Bukan rumor sih, mesti kayak itu siapa ya Mas Gila keren banget. Terus ibu malu. Dikat. Enggak, jangan harus masuk. Oke, lanjut. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tahapan-tahapan yang udah dilalui kan banyak ya buat jadi seorang duta kampus. Ada nggak sih tahapan yang paling bikin deg-degan, yang kayak nggak bisa nih kayak gini, atau bahkan nggak kepikiran buat ada tes itu? Ada nggak? Dari Ada. sekian banyak. Dari aku ada. Ada. Mungkin Mutia dulu deh, Mutia dulu. Dari aku minat bakat sih. Pas itu kan wawancara tuh kan gabung sama minat bakat langsung 1 hari gitu. Ya. Terus dikasih tahu, aku kira tuh cuma wawancara aja, ekspektasiku aku kayak ya udah wawancara ngobrol aja. Kemudian aku suka ngobrol jadi kayak mungkin bisa enjoy gitu. Ternyata ada minat bakat, terus aku bingung bakatku apa, aku harus nampilin apa gitu. Sebenarnya kan aku ternyata ya aku ngerasa aku nggak punya bakat gitu kan. Terus teman-temanku pada nyaranin kayaknya main gitar aja gitu. Terus aku coba main gitar, terus aku bingung mau mainin lagu apa, soalnya kan udah lama banget aku nggak main gitar kan, apalagi disuruh nyanyi juga. Tapi masih bisa pada saat itu main gitar. Basic doang sih paling. Muscle memory. Iya paling Muscle gitu-gitu memory. doang. Aku inget-inget lagu yang pernah aku mainin dulu gitu. Terus pas itu aku latihan kayak hari H-1 banget malamnya gitu, aku coba latihan kan di ruang makan, di dekat ruang makan. Di situ ada Akmal juga, ada yang lain, terus ada pokoknya yang lainnya gitu. Terus habis itu aku kayak yang udah nyerah gitu loh, kayak apa aku ngundurin diri aja ya kayak gitu. Terus aku nangis tau itu Wah, kayak breakdown. sumpah, aduh bakat, pacar aku di bakat banget sih itu, kayak nggak bisa kayaknya aku mau ngundurin diri aja, aku nggak bisa nampilin bakat dan lain-lain gitu. Terus kayaknya udah deh aku nangis di situ. Karena sebelumnya nggak terpikir buat dites bakatnya apa? Aku pikir wawancara aja. Terus udah akhirnya Nggak aku ada yang ngasih nangis. bocoran kayak tadi kakak yang sempat mendorong. Enggak, Ama Nggak gak sih dikasih. bocoran ama? kayaknya bahkan nggak dikasih tahu deh, makanya aku kaget kan. Terus habis itu besoknya ya udah, besoknya tuh di apa sih namanya, Gedung G lantai 6 6, waktu itu. itu aku yang kayak udah deg-degan sendiri. Terus parah banget ketawa dia. Terus ya udahlah jalanin aja gitu. Nah terus pas hari kedua, tes kedua itu yang forum group discussion itu, FGD, heeh. aku tuh dengar katanya ada yang sengaja nggak datang karena dia nggak mau lanjut. Terus aku kepikiran kenapa aku nggak datang aja ya biar aku nggak lanjut gitu. Pokoknya aku udah kayak hampir bulat gitu, kayak apa ngundurin diri aja ya gitu. Saya ada hikmahnya ya, tidak Ada menyerah, hikmahnya. Betul. melawan rasa takut. Yo, Aku bilang ke temanku, udah aku mau mundurin diri aja, tapi temanku coba gitu. Terus habis itu ya udah lanjut. ini harus berterima kasih sama temenmu. Ya, terima kasih atas dorongannya juga. Terima kasih, sebut nama nggak nih? Ya boleh siapa tahu nonton. boleh terima kasih ke siapa? Terima kasih Delia dari Kesling. Tahu nggak? Teman kelasku ya. Iya. Oh, Terima kasih Delia telah Tapi kayaknya menghadirkan Mutiara dia di juga nggak sini. nyadar deh kalau dia tuh nyemangatin aku gitu. oh. Wah, semangatnya Jadi ternyata malu. menyentuh. Kalau aku apa ya? Aku 2 sih. Yang ya sama. Jadi waktu minat bakat sama FGD. Cuma kalau aku minat bakatnya itu bukan karena nggak tahu mau nampilin apa. Kayak kalau aku emang udahlah mau nampilin nyanyi sama gitar aja. Soalnya waktu duta asrama kemarin pun penampilan minat bakatku juga gitar sama nyanyi. Nah terus aku memutuskan buat lagu yang sama juga, lagunya Versa Besari, Waktu Yang Salah. Nah lagu yang sama juga tuh kan otomatis waktu di asrama tuh lancar banget kan, full satu lagu tuh bisa. Jadi Tapi- pede kan. Ya udah aku latihannya juga H-1, mulai latihan lagi, inget-inget lagi, wah kok lupa banget sekarang. Coba lagi, alah udahlah nggak apa, coba aja besok. Barangkali kan kalau udah tensi di depan panggung kan bisa makin bagus kan mainnya. Malah gitu ya. Ya Kepikirannya? kadang kayak gitu sih, kayak kadang gara-gara udah ngerasain feel-nya di depan orang-orang tuh malah jadi kebus gitu kadang. Ya ngedown juga pernah, coba kadang kebus. Jadi auto Nah, jadi kayak nggak apa, coba Auto aja, semangat. pede aja, kayak gitu. Terus
di tengah-tengah main tuh malah banyak miss-nya, jauh lebih banyak daripada waktu tes minat bakatnya Pas duta perform asrama. itu. Heeh. Wah. Waktu perform tuh malah banyak salahnya. Wah, ya udah nggak apa-apa, the show must go on. Main. Selesai main, aku ngomong sebelumnya maaf kalau emang mainnya agak kurang pas, agak lupa dikit kayak gitu. Itu kalau waktu minat bakat. Yang kedua waktu FGD. Kalau yang waktu FGD itu karena FGD-nya menarik sih, konsep FGD-nya tuh menarik, dan kebetulan satu kelompokku juga orang-orangnya hebat-hebat. Itu satu kelompokku tuh kebetulan juga jadi finalis semua kan, alhamdulillahnya hebat-hebat. Itu jadi asik karena jadi makin tahu bahwa si A nih, oh ternyata si A punya kapabilitas sampai segini ya. Nah yang berdampak sampai sekarang di jalannya duta kampus sejauh ini tuh enak gitu. Aku jadi ngerti, jadi bisa lebih percaya kayak aku pasrahin ini ke kamu karena aku tahu kayak gini, kayak gitu kan. Oh sama satu lagi, wawancara. Di wawancara kan ada, mungkin sedikit spoiler lah, nanti ada uji bahasa Inggris, uji bahasa Inggris. Nah di situ aku bisa bahasa Inggris, cuma buat grammar itu nggak tahu sama sekali, nggak itu suka. Terus kayak lebih ke asal pede ngomong aja. Jadi ya aku asal pede ngomong aja, sama ku campur bahasa Indonesia dikit-dikit. Aku nggak mikirin lagi kayak panitianya tuh gimana ya, cuma ya udahlah los aja. Aku gitu sih. Itu 3 momen paling ku inget-inget itu. Nah, Waktu seleksi. tapi aku ada pressure juga sih pas pertama kali mau wawancara sama minat bakat. Aku ngeliat kayak ada Mas Gila kan, aku dari PKKM itu udah Apa notes dia gitu tuh kayak kayak ngepin ya? iya kayak orangnya ambis, kayaknya yang wah berprestasi banget gitu loh. Terus habis itu ketemu di Duka, kayaknya aku nggak bakal lolos deh kalau lawannya Mas Gila gitu. Ternyata bareng. Padahal beda gender gak sih? Kan gak mungkin cowok sama cewek. Karena aku nggak tahu Duta Kampus, aku kira tuh ya udah gitu. Tapi waktu Mutiara lihat Mas Akila tuh termasuk bagus nggak penampilannya? Bagus. Sebagus itu. Makanya, Padahal iya. Mas Akila sendiri ngerasa kayak gitarnya Ya itu tadi mainnya nggak emang banyak lancar. miss-nya, serius itu. Atau banyak bahasa miss-nya. Inggris dicampur-campur. Tapi kalau bahasa Inggris itu masuknya ke skill wajib yang harus dipunya nggak sih? Atau boleh basicnya aja? Jelas basicnya aja tuh boleh, untuk wajib atau enggak, iya jelas enggak, karena toh nantinya kan ketika menjadi duta kampus kan mungkin bisa dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan orang-orang internasional atau narasumber internasional atau tamu internasional. Kayak kemarin ada yang waktu di gedung GLH, Geraha Literasi Hujada ya, yang waktu kita berdua ada tamu dari luar negeri kan itu kan. Nah jadi kalau untuk harusnya sih enggak, cuma selayaknya seorang duta atau bahkan seorang manusia lah ya, mahasiswa, tentu kita harus belajar terus kan. Jadi ketika kalian tergabung di duta kampus, harapannya juga jadi dorongan buat kalian upgrade diri, itu sih. Jadi kalau dibilang wajib bisa atau enggak, belum wajib bisa, cuma tetap baiknya entah kalian jadi duta kampus atau enggak, mempelajari lebih dari satu bahasa tuh ada benefit tersendiri buat kalian. Bisa bantu kita juga ya kalau misalnya pas kejadian kayak yang di Geraha Literasi Husada itu kan, kalau nanya apa setidaknya kita bisa jawab, bisa ngerti gitu ya, mungkin bisa membantu komunikasi. Jadi bisa punya peluang lebih besar lagi kalau bisa punya skill bahasa Inggris. Iya, poin plus kan, Minimal value-nya. basicnya aja lah. Jadi nggak usah takut-takut yang besok mau daftar ke duta kampus bahasa Inggrisnya cuma basic. Ini contohnya. Yang penting mau belajar, Dicampur-campur juga yang penting mau boleh. belajar. Itu sih. Terus setelah dinyatakan menjadi finalis paling terakhir nomor 1, kesannya gimana sih? Takut kah atau bahkan seneng atau khawatir? Ada momen lucu. Campur Mutia aduk. dulu sih. Mutia dulu. Aku sebenarnya kalau dibilang takut iya, tertekan iya, seneng iya, kaget iya, semuanya iya. Karena ya seneng lah, siapa yang nggak seneng jadi juara 1. Tapi takutnya juga kan berarti kan aku punya jadi tanggung jawab, terus punya kewajiban ini itu, jadi yang kayak, sedangkan aku baru masuk, aku tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Terus aku jadi kayak bilang ke Mas Gila terus, Mas kayaknya aku butuh bimbingan banget deh kayak gini. Sedangkan Mas Gila ya itu pokoknya tuh Mas Gila tuh udah keren banget loh menurutku gitu. Jadi kayak aku selalu membandingkan diriku dengan Mas Gila. Ih, ngapain dibandingin, nggak usah dibandingin. Padahal kalian sepasang ya, tapi main Iya. banding-bandingan. Kelebihannya sendiri-sendiri ya sih, ya kan. Kalau aku waktu jadi juara kemarin senang, ya benar senang, salahnya nggak senang jadi juara 1, senang pasti.
Cuma setelahnya tuh kayak merasa bebannya cukup nambah ya, kebetulan kan juga megang jabatan di BLM, juga sebagai ketua di BLM kan, di Badan Legislatif Mahasiswa. Terus ya sejauh ini alhamdulillah ketemu orang-orang di Dukam juga enak diajak kerjasama, jadi lumayan lah, nggak terasa banget bebannya, kita jalan bareng-bareng. Jadi sejauh ini progres juga masih aman. Kalau sama waktu menang itu tuh momen lucu yang aku maksud adalah, jadi setelah diumumkan kan nganu kan, yang juara 2 maju dulu. Nah aku sama Mutia kan disuruh mepet dulu toh di belakangnya. Aku entah salah ingat atau enggak ya, cuma Mutia tuh kayak megang tarik bajuku gitu. Gimana mas, ini gimana ya, gimana ya udah. Ya kadang-kadang udah grogi kan, udah Kontek bingung aku harus kontek. ngapain. Santai aja. Oh sama. Iya. Enggak, ini beda. Piala ya itu maksudnya. Di malam yang sama ketika aku menang, itu adalah malam yang sama piala duta kampusku jatuh terus pecah. Di malam Langsung, itu jadi baru masih dapat. di panggung kan habis itu. dikasih. Acara selesai kan, langsung salam-salaman. Juri lagi naik ke atas panggung, tanganku penuh. Aku tuh bingung cara megangnya, ada goodie bag, ada bunga, terus ada apa sih? Ada yang kayak tulisan juara gitu. Aku pegang gini, pialanya tuh belum kemasukin goodie bag. Ada yang mau ngajak salaman, tanganku spontan ku buka gitu kan, langsung ku ajak salaman. Perang, malam itu juga pecah. Di malam itu setelah berapa menit nih pegangnya, sempat pegang dalam keadaan Gak ada normal? 1 jam aku megang pialaku terus jatuh pecah. Setengah jam aja belum. Kepalanya patah. Itu pialanya dikemanakan sekarang? Dibawa pulang udah atau kulem. Kalau aku masih di kontrakan di Jogja kan, aku bukan domisili Jogja. Ke di kamar. Oh, satu-satu ya per orang. Mm-mm. Tapi itu atas kesalahan sendiri kan? Atas Jadi kesalahan sendiri. nggak kayak ya aku menyesal karena siapa gitu. Enggak, itu kesalahan sendiri. Aku lepas sendiri kok, nggak tahu karena gak sinkron apa gimana kepala aku malam itu. Aku buka tanganku tuh pas lagi ada pialanya buat salaman sebenarnya. Tapi kan emang banyak banget barangnya tuh. Betul. Mau salaman tuh juga susah gitu. Tapi kenapa tidak waktu bawa barang itu nggak sempat untuk naruh, atau memang nggak ada tempat buat naruh? Nggak sempat Nggak buat naruh ada ya, sempat. betul. Saking ramenya mau salaman Jadi ya. kita kan belum, setelah acara tuh kita nggak sempat turun panggung atau apa. Setelah acara benar-benar selesai semua, ya foto-foto kayak gitu dong. Nah, foto-foto penontonnya naik, orang tua naik, juri-juri naik. Kita nggak sempat naruh barang apa-apa gitu. Jadi penuh, banyak yang mau salaman, jadinya piala Jatuh. korbannya. Betul, jatuh. Tapi sempat nyesel nggak? Kenapa ya nggak aku taruh dulu atau gimana? Aku malu biasa sih. aja? Saya di depan jurinya, jatuh dan pecahnya di depan jurinya. Dan ini juara satunya lagi yang jalan piala. Mungkin ada Aduh. orang lihat, kalau nggak mau buat aku aja gitu ya. Dikiranya aku takut dikira jatuhin. nggak menghargai gitu loh, padahal ya benar-benar nggak sengaja jatuh. Tapi orang memaklumi lah ya, namanya pegangannya kan banyak. Jadi kalau Ya, jatuh amin, semoga dimaklumi. harusnya tolong maklum. Klarifikasi. Oke. Sebagai duta kampus itu kan ada peran dan tanggung jawabnya nih. Ada nggak sih kegiatan rutin duta kampus? Kayak setiap hari apa gitu, ada sesuatu, something? Kalau setiap harinya enggak ya, paling tugas-tugas gitu buat nanti promosi ke sekolah ini, ke sekolah itu gitu. Jadi kalau harian belum ada, cuma biasanya tuh kita teman-teman duta kampus dapat ya, informasi undangan dari, contoh kemarin Man 1 Kulon Progo mengadakan kegiatan expo gitu, expo kampus, ntar ngirim undangan ke Poltekkes. Nah nanti dari teman-teman duta kampus yang berangkat, kayak gitu sih kalau kegiatan yang paling rutin saat ini itu ya. Terus sama mungkin kegiatan-kegiatan di internal kita, kan ada beberapa kegiatan yang diadakan Bapak Ibu Direktorat, contohnya penerimaan tamu gitu-gitu, nanti ngajaknya duta kampus. Kemarin juga sempat jadi pengis apa ya istilahnya, penerima tamu di wisuda, kegiatan wisuda di SCH sama Mutia nggak ikut di SCH, sama di mana tuh juga duta kampus. Itu sih kalau kegiatan sehari-hari. Mungkin beberapa waktu ini bakal mulai persiapan buat grand final tahun 2024. Jadi buat teman-teman silahkan mempersiapkan diri ya. Nanti daftar terus nanti siap bergabung menjadi duta kampus Poltekkes Kemenkes Jakarta. Ayo. Tapi kalau misalkan duta kampus yang kan ada di Instagramnya tuh ada wakil 1, wakil 2, itu bedanya apa sih dengan duta kampus yang sekarang seperti kalian? Jadi kalau itu kan penentuannya sebenarnya dari juara ya. Juara kemarin ada ke duta yang juara 1 itu dapatnya juara 1.
terus juara 2 itu wakil 1, satu, juara wakil 3 dua. wakil 2, terus juara 3 harapan 1 Harapan dua. sama harapan 2. Jadi juara 5, terus tambah juara berbakat sama juara apa ya satu lagi? Kok aku lupa. Ya ada di satu lagi persahabatan apa ya? Enggak, Bukan. ini kan yang kemarin itu kan Pokoknya nah itu tuh membedain berdasarkan kriteria penilaian. terfavorit. Ya. Oh iya terfavorit kayaknya salah satunya. Terus juara 1 ya, juara 1 aku sama Mutia, juara 2 ya tetap kalau 1 2 3 itu juri. Kalau yang 5 besar ini masih berdasarkan voting ya. Jadi masuk 5 besar itu voting, 3 besar itu semua dari juri. Sejauh yang aku tahu gitu. Terus kalau buat yang berbakat itu salah satu kriterianya dari uji minat bakat ya kalau nggak salah, uji minat bakat. Kalau yang terfavorit itu dari salah satunya jumlah likes di postingan masing-masing dan jumlah vote. Kan ada sistem voting juga loh. Itu kalau yang terfavorit salah satunya dari jumlah likes yang ada di postingan di Instagram yang profilnya calon-calon finalis Duta Kampus itu. Itu kalau perbedaannya di situ. Terus kalau misalkan daftar Duta Kampus nih, Mas Akila dan Mutiara pada awalnya memang dipertemukan atau pisah-pisah dulu sih saingannya, seleksinya gitu? Atau memang dari awal mau daftar udah punya pasangan, udah Oh berpasangan? enggak, kita nggak pasangan ya. Jadi jadi sistem disatukan. pendaftarannya gini, kalau waktu kita kemarin itu setiap prodi wajib ngirimin satu ya, satu pasang. Setauku tuh setiap prodi wajib ngirimin satu pasang, nanti dikoordinir HMPS kan. Terus kalau mau mandiri juga bisa daftar mandiri. Kemarin aku itu berpasangannya sama Gibrani di HMPS. Aku majunya sama dia. Aku kalau kurang tahu kalau Mutia maju sama siapa, cuma prosesnya majunya sama dia jadi HMPS itu per prodi ngajuinnya sepasang, cuma nanti sepanjang seleksi tetap sendiri-sendiri, urusan sendiri-sendiri gitu. Mas Akila dulu tuh apa dimajuin? HMPS aku nggak maju mandiri, aku bareng sama Kalau aku mandiri kayaknya, kalau mandiri bebas deh, nggak harus pasang. kalau gitu. mandiri juga nggak harus pasang, cuma kalau HMPS sepasang. Soalnya di prodiku cuma aku sendiri doang yang maju gitu. Oh iya Bu? Iya. Oh Soalnya aku sama Akmal nggak seprodi. Tapi nggak tahu kita termasuknya sepasang atau enggak gitu. Tapi kita emang barengan terus. Aku nggak tahu si Akmal ngakuin aku barengan terus apa enggak. Tapi siapa sangka Mutiara dulu dari zaman PKKMB ngamatin Mas Akila. Kita sempat ngobrol. Iya. oh iya waktu KKMB. Terus jadi Mas Akila ingat pakai baju Squid Game. Iya. Sekarang jadi pasangan dan Udah kenal sering dari bakal dulu tapi nggak pernah ngobrol. Kebetulannya tuh acara. pernah sebenarnya Mut. Jadi waktu malam inaugurasi teman-teman tingkat 1 yang sekarang tingkat 1 ya, itu setelah malam inaugurasi aku tuh ada tugas kuliah. Jadi di tengah-tengah malam inaugurasi itu aku keluar dulu dari dalam gedung GBH, keluar dulu ke samping GBH yang buat ada tempat ngecasnya buat ngerjain tugas. Duduklah aku di situ. Sempet-sempetnya. Ya gimana, kepepet ya, deadline-nya malam itu juga dan aku lupa belum ngerjain. Terus duduk di situ ngerjain, nggak lama tuh ada mbak-mbak pakai baju kayak suster gitu lah, pokoknya bajunya yang jadi fashion show-nya jurusan keperawatan. Iya, itu keren tuh. Ya kan aku lagi duduk tuh, tiba-tiba ada mbak-mbak pakai baju itu lihat ke arah nganu tempat ngecas. Terus kayak nggak salah tuh mbak-mbaknya tanya bisa ngecas enggak gitu. Aku jawab kan, bisa kok, bisa. Duduklah dia. Ternyata itu yang adik tingkat yang jadi talent fashion show-nya jurusan keperawatan, Mutia. Nah, di situ tuh kita Emang nggak boleh ngobrol, dunia sesempit itu ya. nggak ngobrol sama sekali. Ya, Di situ tuh Mutia kan juga salah satu tingkat 1 yang banyak dinotis kakak tingkat kan. Iya, itu Ya, kelihatan, sumpah kelihatan, itu tuh iya. iya. Itu mungkin rahasia umum, itu tuh iya. Nah, di situ oke, oh ini si Mutia itu. Ya udah, nggak tetap ngerjain tugas kan. Dia ngecas, masih pakai baju yang jurusan keperawatan itu, masih bawa bunga. Iseng ku ajak ngobrol dikit-dikit, ku tanya. Waktu itu tuh cuek banget, sumpah. Cuek banget. Aku kesel banget kayak ini diajak ngobrol kenapa cuek banget kayak gini. Aku cosplay jadi wartawan, sumpah. Yang tanya aku doang. Aku juga kesel sama dia pas itu tuh, kita sama-sama kesel. Soalnya kan aku
Kan aku masih pakai make up, aku masih bawa bunga, aku masih pokoknya masih on kostum banget. Terus kan aku ya cewek pasti foto-foto kan. Terus pas aku foto-foto tuh ya aku foto nggak cuma sekali, aku berkali-kali gitu. Terus habis itu dia nanya kayak, tapi nanya judes gitu kayak foto-foto terus gitu. Mas Akila ngira Mutiara judes, Mutiara juga sebaliknya. Aku Iya. bercanda kan kayak foto-foto terus kayak ya lalu gitu lah, basa-basi. Iya, basa-basi. Tapi mungkin energiku lagi dia habis capek. kan. Iya. Karena aku muncul di depan banyak orang, terus mungkin aku lagi capek gitu kan. Terus kayak aku lagi malas ditanya gitu loh. Terus nanya terus tapi aku Jadi jawab. cosplay enggak. wartawan. Iya, kamu jawab Aku cuma jawab, kayak jawab. jawaban yang tidak bisa dikembangkan menjadi Iya, sebuah kayak cuma percakapan. iya hehe apa semacamnya. Emang aku jawab apa? Aku lupa kayak gimana. Jawabanmu tuh nggak bisa kayak bikin obrolannya nggak bisa lanjut gitu loh. Jadi Mas Akila mulu yang tanya. Iya. Jadi kayak harus cari topik lagi. Sementara itu tuh lama. Aku sambil ngerjain tugas. Jadi biar nggak Biar boring-boring nggak- amat biar gak gitu. boring-boring Pengen amat. Ada tanya. teman ngobrol lumayan. Karena Mas Gira kan lagi nugas, pasti kan ngasih tahu. Heeh. Nugas so kayak aku nggak mau ganggu, ya udah kayak nanya ya aku jawab singkat-singkat aja. Oke. Aku Emang udah banyak mau salah ganggu. paham ya di Ini dunia jadi banyak sekali ya rahasia-rahasia. kebetulan nggak bermaksud- kebetulannya tuh banyak. Cuek. Tapi terlalu kebetulan sih kalau kataku ya. Karena Iya. kalian beberapa kali ketemunya. Ya Dari waktu kan, penerimaan dari mahasiswa awal. baru itu, inaugurasi. Selain itu ada lagi nggak? Aku lupa malah udah. Cuma soalnya yang ingat itu sih, soalnya itu momen epic. Karena Mutiara secara tidak langsung juga ternyata ngamatin Mas Akila itu loh. Jadi yang diamati ternyata sekarang bersanding. Role model. Bersanding. Ini kan bersanding. Jangan salah paham. Nah ternyata pertanyaan kita sudah habis. Secepat itu Iya, ternyata aku masih ya. pengen ngobrol. Mau ngobrolin apa? Nanti ngobrol di belakang. Nah tapi ada satu lagi, yaitu kesan pesan buat para sobat potsik yang mereka bingung membagi waktu itu seperti apa. Nah versi pembagian waktu ala-ala duta kampus nih yang padat nggak sih kegiatan kalian? Dibilang Padet mah. banyak tapi santai. Ya buat padat atau enggaknya kegiatan kan tergantung pada masing-masing. Kalau aku ya biasa. Tadi kan kalau Mutia juga ya padat tapi santai kayak gitu. Terus tips ya? Atau Ya, tips pembagian waktunya gimana? mungkin Karena bukan tips lah itu mungkin kadang- jelasin. Hah? Ya kadang kan sobat-sobat potsik ini mau daftar duta kampus Oh. tapi takut, aduh bagi waktunya gimana, aku ikut HMPS, nanti aku daftar duta kampus, nanti aku mau ini. Itu kira-kira ribet nggak sih? Kamu dulu, Bud? Kalau diatur sebenarnya nggak bisa diatur sih, lebih ke amburadul gitu. Soalnya kan kadang misalnya tiba-tiba ada rapat ini terus tabrakan sama ini, kita kan nggak bisa prediksi ya. Paling pas itu aku sempet tabrakan rapat apa ya, HMPS sama ini Dukam. Terus aku kayak datang sebentar, habis itu aku pindah ke Dukam kayak gitu. Terus habis itu malamnya aku ngerjain HMPS lagi gitu. Jadi pokoknya kalau ada waktu slow aja kerjain yang penting dulu gitu deh. Kalau panggilan dukam itu wajib nggak sih? Misalkan Mutiara nanti datang ke sini atau apa take video gitu, harus sebenarnya banget didatangi atau Depends. bisa di Depends dari kegiatannya. Kayak formal banget atau enggak gitu. Kalau misalnya ke sekolah-sekolah gitu kayaknya bisa diganti Bisa gitu. gantian kalau emang nggak bisa, atau bahkan contoh kalau memang yang diminta bener-bener Mutia ya berarti memang harus Mutia kan. Nah kalau yang kayak gitu yang mungkin nggak bisa digantiin, cuma mungkin ada beberapa hal yang kayak butuh talent segini, nah itu ya yang bisa-bisa aja biasanya gitu, atau yang mau nyempetin waktu yang kayak gitu. Kalau yang wajib terus sejauh ini enggak ya Mutia ya, kecuali kayak panggilan khusus mau ada briefing apa atau kemarin talent kayak gitu aja sih. Ini kayak yang wajib dari Bu Eko gak sih? Tergantung, bisa jadi itu. Kalau aku bagi waktu ini sih, kalau tips teman-teman pahamin soal prioritas atau skala prioritas. Mungkin ngomonginnya gampang ya teman-teman, ngomonginnya gampang, cuma prakteknya bakal susah banget. Tapi emang ngepraktekinnya perlu waktu dan nggak bisa dalam satu malam. Nah, nentuin prioritas itu apa? Contoh ada, aku kan di BLM sama di Duta Kampus. Ada kegiatan di Duta Kampus, ada kegiatan di BLM barengan. Nah, dari situ yang mana nih yang bener-bener butuh banget aku buat hadir. Nah, biasanya dari situ tuh aku nentuin skala prioritas. Kalau memang yang di Duta Kampus kayak rapat biasa aja, ya aku mungkin datangnya terlambat, dan yang di BLM aku duluin kayak gitu sih. Sama biasanya yang aku pertimbangkan betul soal itu adalah
aku harus ngerti atau teman-teman harus ngerti apa yang udah teman-teman ambil itu merupakan sebuah tanggung jawab. Jadi ketika teman-teman ngerti itu, teman-teman nggak bakal nyepelein salah satunya dan tetap berusaha yang terbaik buat semua yang teman-teman ikutin. Itu sih mungkin yang masih perlu banyak latihan juga yang soal sadar bahwa yang teman-teman ambil merupakan sebuah tanggung jawab pasti punya beban. Teman-teman udah bersedia mengambil beban itu, ya teman-teman harus jalani sebaik mungkin. Itu sih. Wih, keren banget. Lebih Ini tertata gitu ya. iya, jiwa-jiwa dukamnya nih Apa? mendarah daging. Jadi Jadi mau Ya ngomong Allah, lahir dadakan jadi atau dukam. iya, mau ngomong dadakan atau gimana pun lancar jaya nih kalau Mas Akila. Di BLM juga. Oke. Terima kasih Mutiara dan Mas Akila yang sudah hadir di Podsik pertama kita buat periode 2020. buat periode 2024 ini. Wih. Semoga apa yang telah disampaikan Mas Akila dan Mutiara ini menjawab rasa penasaran teman-teman semua terkait Duta Kampus di Polkes Joni ngapain aja, gimana, dan semacamnya. Jadi, sampai ketemu di Podsik selanjutnya. Dah.